Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian ilmu. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Pak Kiai, banyak keresahan-keresahan atau banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat terkait pelaksanaan sholat Jumat. Ada yang seperti ini Pak Kiai, ada seorang yang tertinggal dalam pelaksanaan sholat Jumat. Imam sudah sholat, kemudian orang itu baru datang gitu ya. Ada yang datangnya di rakaat pertama, ada yang juga di rakaat kedua. Mungkin kalau dalam sholat biasa masyarakat sudah biasa melakukan itu. Nah, ini kalau seperti itu bagaimana kalau dalam pelaksanaan sholat Jumat? Apakah sama seperti sholat biasa, sholat zuhur, asar dan sebagainya, atau ada perbedaan untuk kasus seperti itu pada saat melaksanakan sholat Jumat? Baik Pak Fakhrudin, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Fakhrudin, berangkat dari sebuah kenyataan di masyarakat, terutama masyarakat di perkampungan, berbeda dengan masyarakat yang berada di perkotaan. Persoalan ini memang pasti akan dialami oleh setiap insan yang beragama Islam pada saat kita memasuki waktu Jumat. Terkadang banyak orang yang sibuk dengan kesibukannya sehingga dia lupa dengan sholat Jumat, atau ketika dia ingat pun sudah terlambat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini terdapat di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti. Kitab Lubabul Hadis ini berisikan tentang hadis-hadis yang terkait dengan ibadah seorang muslim, mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Artinya baik kegiatan hariannya, mingguan, bulanan, sampai tahunan dikaji dalam kitab ini. Di sana ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man adrakal jumu'ata falahu indallahi ajrun mi'ata syahidin." Falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Siapa saja yang mendapatkan sholat Jumat, maka orang tersebut akan memperoleh di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pahala seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Di dalam hadis tersebut ada sebuah komentar dari ulama kita Indonesia, Syekh Imam An-Nawawi, memberi keterangan hadis ini dengan hadis lain, dan ini adalah dalil tentang bagaimana pelaksanaan orang yang tertinggal di dalam melaksanakan sholat Jumat. Di dalam keterangan beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Ad-Darqutni. Nabi bersabda,
Man adraka minal jumu'ati raka'atan. Siapa saja yang telah mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat. Artinya ketika dia datang, imam itu sudah selesai satu rakaat. Berarti dia mengikuti imam dalam keadaan sempurna di rakaat kedua. Dari ruku dan seterusnya. Ini kata Nabi, fal yusolli ilaiha ukhra. Maka hendaknya orang tersebut melaksanakan atau meneruskan sholatnya ke rakaat yang berikutnya yang dia kurang di dalam rakaat tersebut. Nah, ini memang berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, misalnya lohor. Kalau kita terlambat di dalam sholat zuhur atau asar dan lain sebagainya, tergantung rakaat keberapa yang kita tertinggal oleh imam, lalu kita sempurnakan kekurangannya. Tetapi dalam persoalan sholat Jumat ini berbeda dengan sholat-sholat lainnya. Bila ketinggalan satu rakaat, berarti tinggal menambahkan satu rakaat. Begitu, Pak? Iya. Bagaimana kalau kasusnya lambatnya sampai imam sudah sujud? Iya, gitu. Di rakaat kedua. Apakah nanti kita akan kembali berdiri setelah imam salam, kita tambah 2 rakaat lagi atau bagaimana? Nah, di dalam hadis tersebut dilanjutkan, waman fatathur rak'atan. Siapa saja di antara kita yang luput, artinya ketinggalan 2 rakaat. Berarti imam mungkin dalam keadaan sujud, kita baru sampai, atau imam sudah duduk tahiyat terakhir. Iya. Nah, ketika seperti itu, fal yusalli arba'an, kata Nabi. Maka hendaknya orang yang terlambat 2 rakaat, dia harus melanjutkan sholatnya itu nanti 4 rakaat. Seperti itu Pak Farudin. Au qala az-zuhra. Atau Nabi mengucapkannya az-zuhra. Jadi orang tersebut harus sholat zuhur. Begitu. Oh, dan ini sesuai dengan satu buah tamsil, ya, perumpamaan di dalam qawaid fiqhiyah itu dikatakan sholla wala nawa, nawa wala sholla. Artinya dia sholat tapi tidak niat. Nawa wala sholla, dia niat tapi tidak sholat. Seperti apa maksudnya? Nah, ini berarti dalam tamsil ini sholla wala nawa, dia sholat zuhur. Kenapa? Karena dia terlambat 2 rakaat. Jadi ketika bangun nanti dia 4 rakaat sholat zuhur. Wala nawa berarti dia nggak niat. Kenapa? Karena dia nggak niat sholat zuhur. Niatnya Jumat di awal. Kemudian dilanjut lagi nawa wala sholla. Dia niat karena di awal dia niatnya sholat Jumat 2 rakaat. Wala sholla, tapi dia nggak sholat. Karena yang dia lakukan adalah sholat zuhur 4 rakaat. Jadi dia dianggap tidak niat sholat zuhur. Walaupun di depannya adalah niat sholat Jumat. Nah, seperti itu Pak Farudin. Saya kira cukup. Ya, alhamdulillah ya Allah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah saya pribadi mendapatkan pencerahan gitu. Saya yakin pemirsa juga masyarakat pada umumnya mendapatkan pencerahan karena banyak yang belum mengetahui terkait ini. Jadi tadi gini ya Pak Kiai, kalau orang tersebut tertinggal 1 rakaat, berarti gimana? Melanjutkan
1 rakaat berikutnya. 1 rakaat berikutnya. Nah, adapun kalau tertinggal 2 rakaat tadi ya, kan 2 rakaat imam sudah sujud atau sudah tahiyat akhir gitu ya. Betul. Nah, kalau seperti itu berarti orang tersebut seperti apa? Melanjutkan sholatnya setelah imam salam 4 rakaat. 4 rakaat. Seperti sholat zuhur. Berarti ada tahiyat awalnya juga berarti? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Ya. Seperti sholat zuhur. Seperti cuma niatnya tidak diulang. Tidak diulang. Tidak. Melanjutkan gitu ya. Tapi 4 rakaat pelaksanaannya seperti sholat zuhur. Tahiyat awal, tahiyat akhir, setelah itu baru salam. Ya Allah, alhamdulillah. Saya yakin pemirsa juga di rumah mendapatkan pengetahuan yang baru terkait hal tersebut. Baik, Pak Kiai, saya lanjut. Ada juga seperti ini nih. Ini saya rasa sangat banyak dan sering terjadi. Bagaimana sih hukumnya orang yang berbicara saat khutbah berlangsung? Gitu kan banyak nih di masyarakat, di masjid, ketika sholat Jumat, khutbah berlangsung, banyak yang berbicara. Nah itu seperti apa ya hukumnya? Apakah haram atau tidak?